ning mboten. Ya. Memang kalimatnya sama, mohonkanlah. Nah, mohonkanlah di sini. Nah, ini seolah-olah tidak percaya atau seolah-olah ingin debat. Karena di sini ada kalimat Tuhanmu. Nah, butuh pembuktian. Jadi ini artinya belum percaya orang ini belum percaya kepada Nabi Musa karena disebut mu, bukan kami. Kalau kami berarti dia ikut di dalam kelompoknya Nabi Musa. Artinya iman kepada Nabi Musa. Tidak beriman kepada Nabi Musa, akhirnya ibaratnya ini mengolok Tuhannya. Aku tidak percaya. Nah, ngomong, mohonkanlah. Nah, kan seperti itu. Ya. Ya. Jadi ini menggambarkan bahwa orang ini belum beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah. Ya. Jadi ini sama-sama harus kita jalani. Iman kepada Allah dan iman kepada utus-utusannya, ini harus kedua-duanya. Iman kepada Allah saja tanpa mengimani daripada utus-utusannya, kita tidak bisa. Karena melalui perantara inilah kita bisa berbuat dengan ilmu-ilmunya. Ya. Jadi kita diwajibkan memuliakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan utusan-utusannya Allah tuh karena itu. Ya. Sudah pertanyaan lagi? Mungkin Mas Lutfi, Pak Sis Pade, Mas Selamat. Jadi pembahasan pertama tentang tabiat atau sifat-sifat daripada kaumnya Nabi Musa, yaitu mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tadi. Terus yang kedua tentang hukum-hukumnya. Jadi di sini sapi betina. Nah, sapi betina. Kenapa sapi betina? Kemarin kan sudah disebutkan, ya. Kenapa harus sapi, kok bukan sapi jantan? Itu sudah disebutkan. Nah, terus ini berkembang lagi. Harus atau Allah memerintahkan sapi yang tidak muda dan tidak tua. Nah, gambarannya adalah tadi, ya, tentang sebagai rumusan dalam kehidupan kita. Untuk mengambilnya itu kita tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya adalah tentang ibadah untuk sedekah atau tentang amal kita. Jadi umpamanya kita kikir juga tidak boleh, boros pun juga tidak boleh. Karena terlalu kikir itu juga salah, boros pun juga salah. Karena dengan pemborosan ini akan mengundang nafsu kita, ya. 3 nafsu yang pernah kita jelaskan itu. Ya. Nanti nafsu akunya muncul, nafsu sok sucinya muncul, nafsu ingin dipujinya juga muncul kalau kita berlebihan. Karena sebenarnya kelebihan itu atas munculnya nafsu sebenarnya. Ya, jadi ini peringatan. Nah, peringatan. Nah, jadi Shiratal Mustaqim artinya jalan lurus, ya di tengah ini tadi. Kita tidak boleh kiri dan tidak boleh kanan. Nah, kita harus seimbangkan. Ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ya, kurang juga menjadi masalah, merusak keimanan dan ketakwaan kita. Lebih pun juga akan merusak. Ya. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sis tadi. Jadi kalau kita mengaji
atau belajar tentang kerohanian, ya. Bila mana perintah itu dari Allah atau dari utusannya, sebaiknya kita laksanakan dengan segera tanpa banyak tanya dan tanpa banyak pemikiran. Nah, kenapa? Di sini mesti ada hikmahnya, banyak hikmah yang tersembunyi. Nah, kadang orang tidak sabaran, kok gini, kok gitu. Nah, kenapa dan segala macamnya. Nah, itu sudah mulai akalnya, nafsunya yang keluar. Ya. Jadi sesuatu yang di luar nalar, ya, apalagi yang di luar nalar, termasuk yang bisa dinalar. Nah, itu kita harus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Artinya kita harus yakin apa yang menjadi perintah Allah melalui utusan-utusannya adalah benar. Hanya kita saja yang kadang itu salah memaknai, salah menafsiri, atau salah memahami. Ya. Sehingga kita juga salah dalam pelaksanaannya. Ini gambaran-gambaran itu seperti itu. Ya, ini di dalam ayat ini adalah gambarannya seperti itu. Bahwa kita itu iman kepada Allah dan para utusan-utusannya. Nah, untuk segera mengerjakan perintahnya atau menyegerakan apa yang menjadi perintahnya atau larangan-larangannya, ataupun artinya menjauhi larangan-larangannya, menyegerakan perintahnya atau tuntunan dan aturan-aturannya. Ya, itu yang dimaksud kalau kita mengambil acuan daripada ayat 68 ini. Jadi kesimpulannya di sini kita harus menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya atau utusan-utusannya tanpa kita tuh tawar-menawar. Ya. Terus yang kedua, dalam amaliyah kita ini harus memposisikan dengan tepat, ya, dengan tepat, dengan adil dan dengan bijaksana. Digambarkan di sini yaitu tadi sapi betina tidak tua dan tidak muda. Kalau digambarkan dalam sedekah kita tiap hari atau amal jariah atau amal kebendaan kita, tidak boleh terlalu kikir dan tidak boleh terlalu boros. Nah, termasuk banyak hal tadi yang sudah disebutkan itu. Nah, intinya seperti itu. Terus untuk menyegerakan apa yang sudah Allah perintahkan melalui utusan-utusan beliau dengan aturan-aturan, dengan sistem-sistem yang sudah diturunkannya. Dan pertanyaan malah kaitan dari niku kalau mikir kaitan dengan wasilah. Ya. Karena mohonkan pada Tuhan. Ya, iya. Ya, betul. Itu bisa kita tarik ke wasilah yang sekarang ini jadi kebiasaan kita yang kadang-kadang sering tidak paham. Wasilah untuk minta ke Allah melalui para utusannya. Ya. Itu mungkin dari ayat itu ada nyerempetnya dengan wasilah yang kita paham. Nah, ini otomatis membahas tentang wasilah pada akhirnya. Jadi wasilah itu kan perantara. Nah, yang menjadi perantara dari Allah itu, ya. Ini kaum
kaum atau orang ini kan tidak bisa komunikasi langsung sama Allah, tidak bisa. Akhirnya lewat utusannya yaitu Nabi Musa. Ya. Allah memerintahkan pun bukan Allah langsung, tapi juga lewat Nabi Musa yang menerangkan pada orang ini. Nah, wasilah ini namanya. Ya. Jadi perantara atau dikatakan perantara di sini adalah utusan dari Allah sebenarnya. Nah, utusan Allah ini ya tadi sudah disebutkan, mulai daripada Rasul, Nabi-Nabi, sampai terakhir itu guru kita dan orang tua kita. Nah, itu. Jadi wasilah di sini adalah perantara atau yang utusan Allah. Artinya utusan di sini tentang sistem atau tentang perjalanan ilmu ya di sini. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai perantara tapi tidak menjadikan ilmu dari Allah menjadikan sebagai perantaranya, berarti bukan. Ya. Jadi wasilah ini khusus untuk utusan-utusan Allah. Selain itu tidak. Jadi jangan salah kita wasilah itu. Jadi wasilah selain itu syirik. Wasilah kepada si A, si B, pihak ketiga, pihak keempat dan lain sebagainya. Nah, itu menjadikan syirik. Kadang manusianya sama-sama manusianya, tapi satu bisa bikin syirik, satunya tidak. Jadi yang berhak mendapatkan kalimat wasilah ini adalah orang-orang yang menjadi utusan-utusannya Allah. Bukan selain itu. Ya. Karena banyak manusia yang mengaku sebagai wasilah tapi bukan utusannya Allah. Nah, itu bila mana terkait atau ikut dengan itu termasuk syirik sudah. Ya. Walaupun kegiatannya terlihat baik. Ya. Atau terlihat mulia. Baik itu ibadahnya, amaliyahnya, ya. Nah, itu kadang juga belum bisa dikatakan wasilah. Artinya itu syirik, ya. Jadi ada manusia yang mengaku sebagai utusan, kenyataannya bukan utusan. Nah, entah dengan pengakuan melalui nasabnya, melalui dengan keilmuannya, melalui dengan banyak hal lah yang seperti itu. Cuma kalau bukan utusan Allah itu bukan wasilah. Ya, jadi wasilah di sini tertuju untuk utusan-utusan Allah. Ya. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sis tadi benar, ini menyangkut juga tentang wasilah benar. Nah, ini wonten anu malih. Aku mungkin bisa jadi dalil ya, dalil kalau wasilah sing sempurna atau sing afdal itu yang hidup berarti. Yang hidup. Iya, yang hidup. Nah, menjadi perantara, bagaimana orang sudah mati menjadi perantara? Tidak bisa. Kan sudah berkali-kali dibahas. Ya. Dan sudah keterangannya jelas bahwa orang sudah mati itu amal perbuatannya putus, rahmatnya pun juga putus, sehingga tidak bisa untuk menjadi perantara. Andai kata menjadi perantara, akhirnya bukan wasilah tadi. Nah, banyak yang ingin menjadi perantara, ya. Akhirnya malah bulat. Nah, itu. Jadi semakin jelas di sini. Apa yang harus kita jadikan wasilah seperti apa, kategorinya pun juga sudah jelas sebenarnya ya. Jadi bisa buat acuan atau dalil
bahwa untuk wasilah itu orang-orang yang masih hidup. Kecuali, nah semuanya itu tidak ada kepastian di dunia ini, kecuali memang oleh Allah ditugaskan kembali untuk menjadi wasilah. Bisa, bukan tidak bisa. Semua itu ada kemungkinan. Ya, hanya Allah yang tahu, yang menetapkan. Kita hanya bisa menjalani. Ya. Cuma karena pengetahuan kita sangat terbatas tentang itu, ya kita harus sangat hati-hati untuk yang satu ini. Kita mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal bisa menjadi wasilah ini harus cukup hati-hati. Lebih amannya jangan, kan begitu. Bukan tidak mungkin, bukan, ada kemungkinan, tapi bagaimana kita bisa menentukan itu? Kita tidak bisa. Untuk amannya jangan. Tapi kalau yang masih hidup itu iya. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, karena kadang kalau kita memastikan sesuatu, nah dalam pembicaraan kita ini adalah syariah. Sesuatu yang disyariahkan mesti ada perdebatan, pasti. Ya, karena itu hasil daripada buah pikir dan akal kita. Nah, dan masing-masing orang mempunyai akal dan pikir beda-beda, akhirnya muncul perdebatan. Tapi kalau itu atas dasar rohani kita, kesucian batin kita, kesucian rohani kita, biasanya tidak akan ada perdebatan. Ya, jadi keadilan Allah dengan keadilan manusia itu beda. Ya. Kalau keadilan dari Allah, keadilan ilahi itu tidak terbatas ruang dan waktu, tetap benar, tetap adil. Ya. Tapi kalau manusia, nah itu tergantung daripada azas moral, ya, sosial, dan tekanan masyarakat, ya, daripada itu. Jadi kadang orang itu bisa dinyatakan salah atau benar atas pertimbangan sosial, moral, dan tekanan daripada masyarakat. Tekanan banyak, kepentingan segala macam. Nah itu banyak. Nah, itu pengadilan dunia. Nah, pengadilan dunia itu tidak mutlak. Ya, masih banyak bisa perdebatkan. Akhirnya ada banding, ada kasasi dan lain sebagainya. Nah, itu karena menggambarkan bahwa keadilan dunia ini itu tidak mutlak. Ya, sebenar-benarnya keadilan dunia masih jauh lebih adil daripada keadilan daripada Allah, keadilannya Allah, keadilan ilahi. Nah, terus mantan pertanyaan malih. Jadi dalam kita mengimani lagi tadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Untuk beriman itu juga ada aturannya, bukan tidak ada aturannya. Yang pertama akidah, keyakinan. Jadi salah satu kita iman, yaitu juga iman sebenarnya adalah keyakinan itu sendiri. Jadi harus benar-benar yakin. Nah, yakin dini sampai meninggalkan daripada akal dan pikir. Sudah mantap benar-benar, sudah mengesampingkan akal dan pikir, keyakinan kita benar-benar mutlak, ya, di dalam rohani kita. Itu keyakinan atau iman berdasarkan akidah. Berikutnya adalah syariahnya. Jadi kita iman ini juga harus ada akadnya. Lisan kita juga harus mengucapkan, ya, mengucapkan bahwa beriman. Nah, memunculkan yang di dalam untuk keluar. Jadi pengucapan ini sebenarnya, atau dikatakan boleh niat sebenarnya, itu mengeluarkan yang di dalam untuk keluar. Itu ya, syariah. Jadi keimanan kita itu langkah pertama yaitu melalui akidah, keyakinan yang benar-benar yakin. Yang kedua adalah mensyariahkan, ya, yaitu mendohirkan yang menjadi batin tadi.
Yang ketiga adalah perbuatan. Setelah dikeluarkan ini dari batin menjadi dohir, dan dohir kita harus melaksanakan, ya, melaksanakan bagaimana ibadah kita, ya, dan termasuk amaliyah kita. Nah, jadi ciri-ciri orang beriman itu sampai di situ. Dari keyakinan yang mutlak, terus didohirkan kepada tubuh kita dan dikerjakan. Jadi kalau ada orang beriman, nah pekerjaannya termasuk tanya ini belum beriman, tanda tanyanya. Nah, ini pekerjaannya, perilakunya, ini orang belum beriman. Makanya di sini sudah kelihatan bahwa orang ini belum beriman. Dari akidahnya tidak masuk, dari syariahnya tidak masuk, dan dari perbuatannya pun juga tidak masuk ini. Nah, ini. Tuh. Jadi kalau kita ngomong iman begitu saja, memang kelihatannya cukup sederhana, tapi tidak sederhana itu. Tidak, urut-urutannya ya tadi, akidahnya juga harus benar, syariahnya benar, perilakunya juga harus benar. Kalau ketiga-tiganya itu sudah sinkron, sinergis menjadi satu, itu dikatakan orang mukmin. Ya, jadi orang mukmin sama orang muslim itu beda. Kalau orang muslim banyak, orang mukmin itu sedikit. Ya. Ada pertanyaan lain. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mencari kebenaran, ya, itu namanya ngaji sesuai dengan hati rohaninya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk suatu kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, contohnya supaya saya mengerti. Nah, supaya saya mengerti ini sudah mengandalkan akal dan pikir, ya, bukan keikhlasan hati. Jadi itu yang harus dibedakan. Jadi kalau tadi ada kalimat jangan banyak tanya, bukan berarti terus tidak boleh tanya. Nah, tanyaannya itu harus ada acuannya. Bila mana pertanyaan itu untuk peningkatan daripada keimanan dan ketakwaan kita, itu tidak masalah. Tapi kalau pertanyaan itu untuk memperjelas daripada perbuatan akal dan pikir kita, nah itu salah, ya, salah. Karena nanti bahkan pada ayat yang lain ini akan diterangkan bahwa sampai-sampai tidak akan mengerjakan. Nah, nanti. Nah, karena yaitu tadi terbawa oleh pertanyaan, jawaban, dan akal dan pikir, akhirnya ragu-ragu, was-was, bingung dan segala macam. Nah, itu. Jadi walaupun di sini ada keterangan tentang pertanyaan, entah itu tidak boleh tanya atau disuruh untuk tanya, itu harus diambil juga dengan bijaksana artinya, ya. Jadi, jangan nanti kalau ada keterangan jangan boleh tanya terus takut tanya, jangan. Yaitu pertanyaan yang tujuannya memang untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tidak apa-apa. Bukan karena rekayasa atau hasil akal dan pikir kita untuk pembenaran. Nanti contohnya di sini disuruh menyembelih sapi betina. Nah, sebenarnya itu sudah cukup. Sapi betina apapun disembelih cukup. Begitu banyak tanya. Ya, karena yaitu pembenaran diri. Jangan-jangan nanti salah. Itu sudah pembenaran diri nanti itu. Suruh tanya, akhirnya disebutkan sebutkan yang tua atau muda nih yang di sini, dan nanti akan berkembang di pada ayat-ayat berikutnya, penjelasannya pun juga akan beda nanti. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan, Pak Cis? Kaitan ayatnya itu kali ayat dalam Al-Quran yang lainnya yang ternyata
tas'al an asya'a untuk galakum tasukum. Jangan menanyakan sesuatu jika itu nanti dijawab akan membuat kamu repot. Ya. Sebenarnya kan penjelasan untuk menjelaskan ayat itu. Ya, berkaitan. Jadi karena pertanyaan itu didasari oleh akal dan pikir yang artinya cenderung ditunggangi oleh nafsu, tentunya akan merusak hati kita, batin kita, rohani kita akan rusak, ternoda oleh pertanyaan kita sendiri, sehingga jawaban pun dibatasi. Nah, dibatasi. Sebenarnya pembatasan ini untuk mengingatkan kita bahwa kamu itu penuh nafsu. Jadi tidak boleh, jangan banyak tanya. Jadi dipersulit ini sebenarnya jangan tanya gitu loh, maksudnya itu. Ya. Itu. Ya itu benar Pak Sis. Ya, itu sama saja. Nah, itu sama. Ya cuma di sini ya itu kadang itu isinya sama, pakaiannya beda. Jadi tadi ini isinya dengan apa yang diterangkan Pak Sis, ayat itu dengan ayat ini isinya sama, cuma kulitnya beda gitu. Wonten malih Mas Slamet, Pak Sis, ampun niki, mani mantun kula tutup nggih, ampun mantun. Al-Fatihah.